Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Anda sudah tepat sekali bergabung dengan channel Kanda Wong. Cuma mungkin Anda belum subscribe atau belum menekan tombol lonceng. Silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya dulu. Tang 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 tang. Ya, kita lanjutkan ceritanya, masih melanjutkan cerita-cerita di video-video sebelumnya. Jadi kalau Anda belum melihat atau sebelum cerita ini apa, silahkan tengok video-video di atas ini. Sekarang kita akan mulai membicarakan tentang berdirinya kerajaan Kadiri. Timbulnya kerajaan Kadiri atau kerajaan Kediri tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan Airlangga yang membagi wilayah Kahuripan menjadi dua bagian. Melalui bantuan Empu Barada, Airlangga yang turun tahta pada tahun 1042 untuk menjalani hidup sebagai pertapa itu, kemudian menyerahkan wilayah bagian barat atau Daha kepada Sri Samarawijaya dan wilayah bagian timur atau Kahuripan kepada Mapanji Garasakan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperkirakan bahwa Sri Samarawijaya naik tahta sebagai Raja Kadiri pertama pada tahun 1042. Namun kapan berakhirnya masa pemerintahan Sri Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti. Bahkan geliat kehidupan kerajaan Kadiri pada 74 tahun setelah Sri Samarawijaya naik tahta tidak dapat dilatak jejaknya. Kemudian barulah semenjak pemerintahan Kameswara, yaitu tahun 1116 sampai 1135 hingga pemerintahan Kertajaya tahun 1182 sampai 1222, sejarah kerajaan Kadiri mulai dapat dilacak melalui prasasti-prasasti atau literatur kuno yang ada. Tidak ada sumber yang meyakinkan mengenai silsilah Kameswara. Hal yang lebih banyak diketahui di kalangan kaum sejarawan, Kameswara adalah Raja Kadiri yang bergerak Si Maharaja Sri Kameswara Tri Wirikrama Watara Ani Wariwirya Anindita Dikjaya Utunggadewa yang memerintah Kediri selama 19 tahun, yakni tahun 1116 hingga tahun 1135. Selama menjabat sebagai raja, Kameswara dapat dikatakan memiliki prestasi. Prestasi Kameswara tersebut merupakan realisasi atas penyatuan dua wilayah, yaitu Kediri dan Panjalu. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Kameswara pada saat itu lebih luas daripada kekuasaan Samarawijaya. Semasa pemerintahan Kameswara, kerajaan Kediri dapat dikatakan maju, terutama dalam bidang kesusastraan. Pada saat itulah muncul seorang pujangga bernama Empu Darmaja. Melalui Empu Darmaja, kakawin Semaradahana yang mengisahkan tentang kelahiran Ganesha, dewa berkepala gajah yang kemudian menjadi lambang Kediri itu diciptakan. Selain menjelaskan tentang kelahiran Ganesha, kakawin Semaradahana juga mengisahkan tentang terbakarnya Bathara Kamardaya dan Dewi Ratih di ambang kelahiran Ganesha. Pasangan dewa-dewi itu kemudian menitis ke dalam diri Kameswara dan Sri Kirana yang berasal dari Jenggala. Berdasarkan kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa kakawin Semaradahana merupakan persembahan pemujaan Empu Darmaja kepada raja dan permaisuri. Semasa menjabat sebagai raja, Kameswara meninggalkan dua prasasti, yaitu prasasti Semanding dan prasasti Ceker. Namun apabila melihat dari kerangka tahunnya, sangat meragukan jika kedua prasasti itu dikeluarkan oleh Kameswara, mengingat Kameswara turun tahta pada tahun 1135. Sementara itu kedua prasasti tersebut dikeluarkan pada tahun 1182, yaitu prasasti Semanding, dan prasasti Ceker dikeluarkan pada tahun 1185, yaitu tahun selama pemerintahan Kertajaya dan bukan Kameswara. Namun tidak ada sumber yang menyebutkan bahwa kedua prasasti itu juga dikeluarkan oleh Kertajaya.